Tidak peduli bagaimana dia menindasnya atau membuatnya sedih, dia adalah saudara laki-lakinya David. Dia adalah orang yang ada dalam pikirannya sepanjang waktu sejak dia masih kecil. Mustahil baginya untuk benar-benar marah padanya, karena emosinya melebihi rasionalitasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkannya. Yah, pemberitaan memberitakan bahwa situasi di daerah bencana jauh lebih baik. Saluran komunikasi dan pasokan air telah pulih, dan sejumlah besar perbekalan juga telah dikirim tepat waktu. Jangan khawatir, tidak akan ada gempa susulan juga. Pidato Safira panjang, tapi dia mengabaikan pertanyaan yang paling dipedulikan Putri. Putri tidak mau repot-repot bertanya pada Safira lagi. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat berita. Dia tahu bahwa Safira mungkin merangkum berita itu untuknya juga. Saat membaca berita, ia banyak membaca tentang bagaimana para relawan dan pekerja menangani jenazah korban di lokasi bencana. Satu demi satu, beritanya tersebar di berbagai sosial media. Cuaca di Solo pada bulan September tidak terlalu dingin. Terlalu banyak orang yang meninggal akibat gempa, dan tubuhnya akan cepat membusuk jika tidak dikuburkan dengan baik. Begitu mayat membusuk, kemungkinan infeksi bakteri akan tinggi. Jika terjadi infeksi, akan sulit untuk membendung penyebarannya. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk membuang jenazah dengan benar. Setelah berdiskusi dan mendengarkan pendapat masyarakat dan profesional, para pemimpin negara memutuskan untuk mengkremasi jenazah. Meski beritanya sangat mengecewakan, yang terpenting adalah agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Tak disangka, begitu kabar tersebut tersebar, sebagian masyarakat keberatan dengan keputusan tersebut. Beberapa kerabat korban meninggal berada jauh dari daerah bencana, dan banyak orang tidak dapat kembali menemui keluarga mereka untuk terakhir kalinya. Beberapa pihak oposisi memanfaatkan kejadian ini untuk menghasut keluarga korban tewas di lokasi bencana. Mereka ingin menjatuhkan presiden. Banyak orang mengetahui bahwa Tuan Presidenlah yang mengambil keputusan akhir mengenai masalah ini. Namun masalah tersebut didiskusikan dengan publik dan dari pendapat para profesional. Namun, pihak oposisi hanya akan mengatakan apa saja untuk menjatuhkannya. Orang-orang ini benar-benar bajingan. Putri sangat marah, hingga dia mengumpat. Kakaknya David bersama masyarakat yang berada di lokasi bencana bergegas masuk ke lokasi bencana untuk menyelamatkan masyarakat. Orang-orang di lokasi bencana melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukannya. Bagaimana bisa di sana masih ada orang yang ingin mengipasi api dan menjatuhkannya? Yang lebih menjengkelkan adalah banyak warga yang marah akan ikut-ikutan dan mempercayai apa yang dikatakan pihak oposisi. Mereka bahkan tidak menyaksikan kerja keras presiden di lokasi kejadian. "Putri, ada apa denganmu?" Safira bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat betapa marahnya Putri. Ini adalah berita dan tabloid palsu, kebanyakan dibuat untuk mengganggu stabilitas politik. Orang waras manapun pasti tahu itu. Lagi pula, presiden punya caranya sendiri untuk menangani hal-hal ini. Badut-badut ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Safira bisa mengucapkan kata-kata ini karena dia mengenal presiden dengan baik. Bapak Presiden bekerja sangat keras dan tekun untuk mencapai posisinya sekarang, dan banyak warga yang menyaksikannya. Tidak peduli kemampuannya, sungguh menyedihkan melihat berapa banyak orang di luar sana yang sudah menjatuhkannya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Putri merasa sedih melihat hal itu. "Safira, apakah Pak Presiden kembali dari lokasi bencana?" Putri sangat cemas hingga dia ingin melompat dari tempat tidur, tapi dia dihentikan oleh Safira. Safira memeluk Putri dan berkata, "Putri, ada luka di kakimu. Dokter telah membantumu mengobati lukanya."
Jangan terlalu banyak bergerak untuk saat ini. Apakah Tuan Presiden sudah kembali? Putri bertanya lagi. Dia kembali. Kakakku pergi ke Istana Utara untuk menghadiri pertemuan. Safira berpikir sejenak dan berkata, Putri, kamu sempat dekat dengan saudara Rizky, lalu sekarang kamu bersama Tuan Presiden. Apakah menurutmu mereka semua adalah kakak Davidmu? Bukankah kakak David hanya satu? Tentu saja saya tahu bahwa kakak David hanya satu orang. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia sangat menyayanginya. Safira, katakan padaku, apakah Tuan Presiden? Putri tiba-tiba menelan kembali kata, terluka. Bahkan jika kakaknya David terluka, dia tidak akan mengatakan apapun. Sama seperti luka di bahunya, dia hanya akan diam-diam membiarkan dokter menanganinya sebentar, dan dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Safira khawatir dan berkata, Putri, ayo makan. Oke, dia benar-benar perlu makan. Dia sudah lapar selama berhari-hari. Jika dia tidak mempunyai cukup makanan, bagaimana dia memiliki kekuatan untuk terus membantu kakaknya David? Mungkin karena Putri sudah lama tidak makan apapun. Saat dia memakan 2 suap makanannya, perutnya terasa sangat tidak nyaman, dan dia ingin muntah. Dia meminum segelas air lagi dan berkata, Safira, aku tidak bisa makan lagi. Safira bertanya, Putri, apa yang terjadi padamu? Saya baik-baik saja. Putri menggelengkan kepalanya. Safira, kamu boleh keluar dulu. Aku ingin istirahat sebentar. Baiklah, kamu bisa tidur sebentar. Aku akan membawakanmu makan siang nanti. Safira tahu ada yang tidak beres dengan dirinya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Dia memutuskan mungkin lebih baik dia meninggalkan Putri sendiri terlebih dahulu. Begitu Safira pergi, Putri mengangkat teleponnya dan melihat berita tentang Tuan Presiden di internet. Ada beberapa orang yang terus mencoba mencoreng citranya, namun sebagian besar beritanya berulang-ulang. Berita tersebut menunjukkan bahwa dia memilih untuk mengkremasi mayat-mayat tersebut untuk menutupi kebenaran. Ada seorang pengguna yang memberikan komentar yang membuat Putri sangat mengingatnya. 2 hari yang lalu, orang ini mengutuk Gavin di internet dengan mengatakan bahwa dia harus pergi dan jangan pernah kembali. Kemudian, seseorang yang lebih mampu dapat mengambil posisi tersebut. Putri mengklik foto pria itu dan ingin membaca informasi lebih lanjut tentang dia. Tapi sepertinya akun spam. Jelas sekali, dia tidak ingin orang lain mengetahui apapun tentang dirinya. Putri mengertakkan gigi. Dia perlu menemukannya. Dia perlu memberinya pelajaran. Satu-satunya orang yang bisa membantunya mencari tahu tentang orang ini adalah Kenzo. Meski sebenarnya enggan meneleponnya, namun demi kakak David, Putri kembali mengertakkan gigi dan menghubungi nomor telepon Kenzo. Ketika dia menelepon, panggilan itu segera tersambung, tetapi dia tidak mendengar suara apapun dari ujung sana. Putri bertanya, "Mengapa kamu tidak bicara?" "Saya menunggu Nona Putri yang Maha Kuasa untuk berbicara. Saya harus mendengarkannya dan selalu siap sedia untuk meneleponnya." Kenzo berbicara dengan nada santai. "Kenzo, apa kamu harus bicara seperti ini padaku?" Itu sebabnya dia tidak ingin berbicara dengannya, dan mungkin mengapa mereka tidak akur. Dia tidak tahan dengan sikapnya ketika mereka berbicara. "Jadi kamu tidak meminta bantuan?" tanya Kenzo balik. Putri tergagap. "Aku." Kenzo tersenyum masam dan berkata, "Silakan, ada apa? Bisakah kamu membantuku menyelidiki seseorang?" Bagaimanapun, dia meminta bantuannya. Sikap Putri harus sopan. Kenzo bertanya, "Putri, apakah menurutmu kakakmu David hanyalah seorang anak kecil? Apakah dia ingin kamu melakukan segalanya untuknya?" Putri sangat bingung dengan kemarahannya dan dia bertanya, "Apa maksudmu?" Dia menambahkan,
Dia pasti sudah mengetahui tentang orang yang kamu ingin saya selidiki, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun orang itu. Putri tidak percaya dengan kata-katanya, benarkah? Kenzo tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata, Putri, aku harus jujur. Suka atau tidak, aku akan mengatakannya saja. Kakakmu David jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dia mampu naik ke posisi menjadi pemimpin negara. Apakah menurutmu dia bodoh? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.